Main HP wae lu ngapain sih lu? Biasa kayak lagi kusut nih gua. Lalu sama main handphone juga. Bokeh, ini gua lagi bokeh tanggal tua. Oke. Ya. Sama kayak mana gua pengen merit ya kan. Aduh bingung gua ngatur-ngatur masalah keuangannya. Dia emang udah ada apa belum dananya? Dananya sih belum ada juga. Nah, itu dia. Masalahnya mau kagak dia dengan seadanya? Ya kagak mau juga lah, ngaco. Mosok. Ya, lu bilang Kayak dong. apa-apaan. Masa pinjol lagi, lu bilang dong sama orangnya. Aduh. Gimana lagi, bro? Nah lu kenapa kagak lu pinjol lagi, guys? Yang nagih lu ntar males banget gua. Ntar gue yang nanya impas sekarang jatuhnya ya kan. Terai jadinya tuh duit pinjol. Iyalah. Aduh. Kenapa ya? Telepon kita nih. Kalau Emang? masalah keuangan gitu nih. Emang kita bisa Dia financial planner. bisa ngasih kita duit gitu? Kalau ngasih sih belum tentu lah. Oh, terus ya? Ngasih solusi mungkin. Oh, Dia gitu. ngerti. Dia lagi di Depok katanya dia nih. Lagi makan sate. Iya. Iya. Wah, enak Telepon banget. aja kali ya. Coba lu telepon dah. Suruh ke sini ya. Halo, Assalamualaikum. Dari mana? Udah deket? Iya boleh lah. Mampir. Tungguin ini. Siap. Makasih Bu Git. Yuk. Waalaikumsalam. Mau Lah. dia mampir. Lu udah janjian emang, guys? Kagak, emang lagi deket dia tadi. Dekat sama siapa? Hah? Dekat sama siapa? Deket di Depok juga, deket Oh, sini. dekat sini. Makan sate di situ tuh dia. Oh, gitu. Wah, enak dong. Ntar dah. Lu bisa tanya-tanya tuh masalah keuangan. Iya. Rumah tangga gimana nanti. Oh, gitu ya. Lu Iya, bener. punyanya tangganya doang, rumahnya kagak. Rumahnya ada, Kai. Menjauh. Jauh. Kebanjiran. Iya, banjiran aja. Coba ntar kita tanya-tanya tuh sama Bu Gita. Oke, siap. Mungkin dia lebih paham masalah kayak gituan tuh. Iya dah, oke. Daripada pinjol mulu ya. Kan main. Oke, bersama gue Bruno. Gue Cukai. Dan gue Gita. Oke, dari nongkrong Sampai Oh, oke. Gimana, Git? Kesibukan lo hari ini apa aja nih? Hari ini Ya, hari ini sih. Sebelumnya juga. sibuk apa? Oke. Sehari-hari sih sibuknya ngajar keuangan. Terus bikin konten edukasi tentang keuangan. Terus konsultasi keuangan gitu lah. Pokoknya yang berhubungan sama keuangan lah, Waduh. keuangan pribadi ya. cocok berarti kita berdua gak punya uang. Yang dateng kan konsultan keuangan. Iya. Cocok nih. Siapa tahu ya kan abis dia datang langsung banyak duitnya kayak gitu. Amin. Amin. Ya, Oke. Langsung selesai ya masalah perbokean gitu. Tapi kalau masalah pinjolnya enggak kayaknya. Wes. Nah, Bugit dulu pas SMP kelas berapa? Kelasnya kelas berapa sih dia? Tiganya? Kelas 3-nya. Kelas 3 38. Tiga. Ah, Enggak sekelas. Lu kelas berapa sekelas sama dia, Bro? Gue sekelas sih kelas 2 ya kita ya. 25. 25 dekat samping BP kayak. Oh, Benar. masuk ya. Sering masuk keluar lagi sih emang. Curhat kita sama Bu Erin. Iya, kita isi surat doang. Ngapain? Biasa. Buku BP. Pengampunan dosa. Lah, lo waktu SMP Git suka nongkrong di mana sih Git? Kalau waktu zaman di Bento tuh dulu? Seingat gue, dulu sih seringnya nongkrongnya di rumah Saras ya. Di rumah Sarah. Pakai anduk berarti. Anduk, iya. Anduk selempang. Bawa anduk mulu teman-teman ya kan. Pokoknya keringetan aja tuh ya. Tapi gue gak bawa-bawa anduk. Lu bawa? Gak punya soalnya. Oh gitu, serbet. Spray. Keren dia. Oh, makin taras dia gengannya. Iya. Lu pernah sekelas kayak gua 25. Sekarang Ibu Gita tinggal di mana nih sekarang nih? Sekarang di area Duren Sawit, Jakarta Timur. Woi, di Jakarta kayak. Anak Jaktim. Anak Jaktim, anak BK. Bukan anak Jaksel, anak BKT. Anak BKT yang jadi Anak BKT. malam-malam. Biasa pinggiran kali ya. Pernah ini ya? Pernah jajan di situ ya? Lebih ke dagangan. Oh iya gitu. Gua waktu itu pernah punya memori nih ya kan. Waktu kita kelas 2, gua kelas 2 bareng nih.
dia pernah kecelakaan kayak ternyata Nah, Kai. gue inget tuh dia. Iya. Tenar itu dia. Pada nggak jenguk ya? Bukannya nggak jenguk sih, lebih ke nggak punya Siapa sih yang kena gitu kan? Masalah sama angkot deh kalau. Iya benar, masalah sama angkot benar. Itu kronologisnya gimana sih, Git? Enggak, waktu itu kita lagi apa sih kalau zaman dulu tuh THB tuh apa sih? Tes ya, tes gitu. Pulang tes bareng Sally itu waktu itu, temenan pulangnya. Terus naik angkot, terus angkotnya udah jalan gitu. Terus gue yang ketinggalan kaki satu, terus langsung nggak inget udah di mana habis itu. Gitu. Jadi kayak apa sih namanya geger otak, ngeblank geger otak karena kepalanya tuh sampai apa sih namanya trotoar ya, kena trotoar gitu. Bocor, darah-darah gitu. Enggak sih, enggak bocor sih enggak. Cuma waktu itu sempat berapa bulan lah. Iya, masalahnya gitu kayak ini kok ujian kok dia nggak ada. Nggak ada. Itu mana? Eksklusif loh. Iya. Surat apa? Tesnya itu soal-soal tesnya dianterin ke rumah sakit. Iya, pantesan gue bilang gue cariin kita kemana. Biasanya kan gue nyontek sama dia. Nggak ada lagi tuh. Iya, gitu nyontekin nomor 1, nomor 2 gitu. Terus gue nyontek ke depan, dari depan. Oh. Emang pas SMP itu tinggalnya di mana, Gita? Gue tuh tinggal di area-area Jalan Raya Bogor. Simpangan ya? Simpangan ke sana. Perumahannya Villa Pertiwi namanya. Gitu. Fotonya dia basis simpangan doang dulu. Basis Simpangan. 06. 06 bener, iya. Daerah situ tuh. Jadi agak lumayan jauh lah ke sekolah. Kalau dulu iya jauh. Lumayan jauh. Transportasi angkot doang soalnya. Iya lah. Kan. Sebenarnya kan SMP 3 bukan rayon gue. Sebenarnya. Lu emang masih masuk rayon? Masih ada rayon-rayonan. Cuma karena apa namanya, gue kan pengennya beda-beda, apa namanya, temenannya tuh beda-beda. Jadi nyari circle baru, beneran gitu. Nyari circle baru, terus akhirnya milih SMP 3 pindah rayon gitu. Pindah rayon. Jadi cuma satu-satunya gue tuh ke SMP 3 tuh cuma sendiri dari sekolah dulu. Karena emang bukan rayonnya terlalu jauh. Gitu. Tapi di Depok juga kan SD-nya? Di Depok juga. Belum ke Bulan. Belum. Kebulan capek kan. Belum jadi Neil Armstrong. Oke, ini gue pengen nanya gitu sama lu gitu. Lu kan waktu di zaman Bento ya kan, lu punya kenangan-kenangan apa nggak sih yang menurut lo wow banget itu lo, zaman kita waktu SMP? Nah, kenangannya adalah uang jajan sekolah gue dikit. Boleh disepil nggak? Dikit karena transportasi kali jauh juga apa gimana? Jadi sebenarnya sih ini sepanjang gue selalu mengingat sepanjang sekolah gue itu uang jajan gue tuh dikit. Oh gitu. Dan pada waktu itu pas masuk SMP 3 tuh sebenarnya kan circle yang baru nih buat gue. Dan circle-nya itu agak berbeda dengan circle yang sekolah SD sebelumnya. Gitu gue kayaknya tuh di SMP tuh agak lebih wow gitu loh. Mungkin juga karena masa berkali. Iya. SMP kan peralihan ke puber juga. Bener juga. Terus kebijakan nyokap gue tuh waktu itu selalu bawa bekal. Jadi uang jajannya dikit. Ransumnya tiap hari. Ada ransumnya. Kita kan istirahat 2 kali ya? Iya 2 kali benar. Istirahat 2 kali. Terus jadi gue tuh harus memanage uang jajan gue yang cuma waktu itu berapa ya? 500 perak itu ke dalam 2 waktu istirahat. Wih, gitu. Gila. Berarti sejak dini boy. Dia udah ngatur. Dia udah ngatur keuangan dia ya kan. Cocok berarti kan. Berarti cocok emang. Makanya jadinya ini apa namanya? Sering puasa jajan. Jadi dalam 1 minggu tuh dikumpulin dulu biar kayak ada 1 hari atau 2 hari yang jajannya tuh puas gitu. Jadi jajannya ada rapelan. Ada rapelan bener. Karena ngumpulin dulu nih dia. Emang lu kan. Gue kan istirahat pertama lebih ke nggak jajan kan, nggak ada duit kan. Gitu. Kalau lu lebih ke kolekan. Gitu. Tuh. Iya benar kayak gitu. Kumpulin. Tapi lu pernah nggak ngutang di kantin? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Enggak. Wah hebat kayak emang. Pernah.
Gue sih lebih nggak ke utang, lebih ke lupa bayar. Darmaji ya. Lebih ke Darmaji. Iya. Nggak pernah. Yang gengannya Makanya kita harus deket sama temen yang ini dong, apa namanya, penguasa kantin. Oh, lebih borju, gengannya dia ada yang lebih borju. oh gitu ya. Kalau Kalau kita mah kagak lebih Kolek kan? Kolek. Siapa gue tuh ya? uang jajan gue tuh besar tuh hanya di hari 2 hari, gue lupa Selasa Kamis atau apa, itu agak lebih gede tuh dari nyokap gue, yaitu 1.200. Kenapa 1.200? Karena Les. slash Oh. 1.200 itu harga Indomie di kantin gitu. Jadi Panada tuh yang kantin yang ini yang depan 25 iya, Iya, ya, kan ada. apa namanya, Warung. warung ngumpet. ya yang Warung. jual Indomie itu. Nah itu 1.200. Nah hari-hari itu dikasih lebih karena biar bisa sebelum les makan lagi, makan gede gitu. Ada harinya pas les lebih besar Iya. uang jajannya. Kalau gue dulu pas lagi besar, lagi Senin Kamis kayak. Gua Oh, puasa. Lu jajan gede pas habis sunat Pas kayaknya. Pas Senin habis Kamis sunat pas kayaknya. orang puasa dia jajan gede. Ya, Iya udah. karena dapat amplop banyak kan. Jadi habis sunat bener tuh. Iya. Aduh. Terus saya kalau pas ngatur zaman lo kuliah atau sekolah itu gimana sih kalau ngatur masalah keuangan tuh? Oke, jadi terus terang emang uang jajannya itu benar-benar harus diatur banget ya, karena kecil banget lah. Kayaknya dulu waktu gue jajan 500 perak itu teman-teman gue jajannya udah pada 2.000 deh. Oh gitu ya. Kayak kalau nggak salah ya. Temen lu yang berduit kali. Iya. Kalau nggak salah Soalnya sekitaran kebanyakan. Soalnya gue juga sama sama. Ini gope. Kalau gue ya sama ya. Enggak, lu kan dianterin. Cuman ngaturnya emang benar-benar harus diatur tuh kayak tadi tuh yang pertama gue suka rapel supaya memenuhi tingkat kepuasannya jadi lebih tinggi kan. Sarapan juga. Terus bawa gue tuh nggak pernah nggak ngabisin bekal. Jadi biar kenyang kan. Gitu, bawa bekal tuh harus, kalau perlu tambahin bekalnya dari rumah, jangan dikit-dikit gitu loh. Terus apa namanya, dulu tuh ada teman-teman kita yang dapat uang jajannya tuh udah mingguan atau bulanan bahkan. Gue tuh sirik banget loh, sirik banget. Saya juga sebenarnya. Kayak mingguan gue waktu itu dulu. Mingguan ya kan? Makanya gue minta. Jadi lebih leluasa kan? Tapi cepat habis nggak? Iya, ya makanya Senin sampai Kamis doang. Jumat Sabtunya selesai. Tapi setelah gue tahu, setelah gue belajar, ternyata emang harusnya anak SMP sama SMA itu uang jajannya nggak boleh harian. Iya. Jadi harus sudah semingguan atau 2 mingguan. Malah dibiasakan dari remaja. Di-maintain. Supaya dia belajar udah. Jadi masa-masa yang dia tuh harus benar-benar ngatur keuangannya. Dia bisa manage uang sendiri. Iya. Dan harus bisa ngerasain konsekuensi kalau misalnya uangnya habis, Iya. dia harus apa Puasa. tuh. Iya, makanya itu gue Senin sampai Kamis tuh jajan. Jumat Sabtu kolekin orang. Enggak, lu kan dapetnya mingguan dari nyokap. Kalau Kamis habis lu minta ke bokap. Iya, itu lebih dikit sih. Ih, bokap gue mah lebih strict gitu. Nyokap gue masih bisa digoyang-goyang lah sedikit, masih bisa gitu kan. Tapi kalau bokap gue mah nggak bisa. Makanya sekarang jadi orang. Udah orang. Dari dulu tetap orang. Iya sih emang. Tapi berarti kalau kayak gitu matematika lo jago deh ya. Kalau bisa kayak gitu. Hah? Enggak. Lah, gimana cara maintenance kayak gitu? Lebih ke keadaan gitu. Enggak matematika. Menempa dia. Iya benar. Bisa itu keadaan sebenarnya. Benar. Sebenarnya yang namanya ngatur uang, sepengalaman gue sih dan sepembelajaran gue, 80%-nya itu adalah soal psikologis. 20%-nya baru hitung-hitungan tuh. Nah, jadi orang yang jago akuntansi, jago matematika, terus ngurusin duit di kantornya, maksudnya secara profesi tuh dia ngurusin duit di kantornya, belum tentu bisa ngatur buat dirinya sendiri. Kenapa? Karena
biasanya mungkin kalau ngatur duit kantor objektif ya, Iya, betul. ya kan? Duit orang ini. Duit orang ini Betul. saklek deh Iya, kan, betul. ada targetnya. Tapi kalau ngatur duit sendiri kan kayak kita kan yang harus Lebih dikalahin kan Iya, diri sendiri. emosi diri kita sendiri kan. nggak ada ya bener-bener nggak makan jatuhnya kan gitu. Gitu. Jadi kayaknya hampir kan gue kan anak komunikasi, tapi kerjanya di keuangan kan, gak nyambung kan sebenarnya. Komunikasi keuangan kayak bener. Gitu. Betul-betul luar biasa tuh. Nah berarti sekarang profesinya Ibu Gita saat ini nih apa nih? Planner kah? Oke, sekarang tuh sebenarnya secara sertifikasi namanya financial planner. Oh, financial plannernya. Nah, tapi secara profesi tuh kayak sebenarnya lebih luas dari itu. Bisa jadi konsultan, bisa jadi edukator, bisa jadi pengajar, banyak lah pokoknya tentang merencanakan keuangan gitu. Kayak gitu. Sekarang apa sih yang lo bikin tertarik di profesi lo sekarang? Yang bikin tertarik gue terjun ke profesi yang sekarang. Betul. Oke. Jadi awalnya itu kan, ini panjang sih ceritanya, panjang. Jadi gue tuh dari kuliah punya cita-cita pengen kerja yang bisa dari rumah pertama. Soalnya kenapa? Gue tuh ngebayangin gue tuh pengen nikah muda, terus anaknya banyak, terus mau kerja tapi tetap di rumah gitu. Jadi pikiran gue pada waktu itu kayak kayak psikolog, terus prakteknya di rumah gitu dulu nih. Nah tapi kan pas kerja gue tuh di bank. Awalnya. Di bank. Pada waktu itu tuh gue kerjanya di bank. Terus udah gitu gue tuh ngerasa, kok gaji gue segini-gini aja ya gitu. Terus kayaknya keinginan gue tuh banyak, karyawan di kota besar gitu kan. Pengen jajan ini, pengen beli itu. Terus kayak ngelihat orang tuh jalan-jalan kemana gitu ya. FOMO pada waktu itu ya, tahun 2010, 2011 gitu. Nah, terus gue tuh kan agak suka baca. Nah, terus gue suka baca buku yang kayak gimana caranya karyawan jadi kaya gitu. Terus gue juga waktu itu aktif di Twitter. Terus gue ngelihat perbincangan orang-orang nih tentang isu-isu keuangan karyawan ini. Terus udah gitu ada yang bilang bahwa sebenarnya kita tuh bisa loh pengen A, B, C, meraih apa yang kita pengen dengan apa? Dengan investasi gitu. Belajarlah gue pada waktu itu, ngelihat beli buku investasi dan lain-lain. Terus ada profesi pada saat itu orang yang ngomong ini namanya perencana keuangan, financial planner, orang yang ngomong bahwa kita tuh bisa loh meraih keinginan kita yang banyak itu. Salah satunya itu dengan investasi gitu. Ini namanya perencana keuangan, itu yang ngomong tuh profesinya namanya financial planner. Terus gue gini, seru ya orang ini gitu. Kayak gue pengen deh jadi orang ini gitu. Pengen dalam hati juga. Berarti gue bisa juga dong kayak dia gitu. Gue nyoba pada waktu itu. Pertama motivasi gue kan tadi pengen duit gue tuh berkembang supaya gue tuh pengen bisa A, B, C. Terus gue ngelihat orang itu tuh seru ya, bisa menyadarkan orang-orang kayak gue yang nggak tahu sama sekali buat mempelajari hal itu gitu, ngasih jalan. Nah ternyata ada sertifikasinya dan gue sekolah lagi tuh. Yang tadinya gue komunikasi kan, terus sebagai orang bank, honestly gue nggak tahu tentang investasi dan lain-lain itu. Terus gue ikut sertifikasi perencana keuangan itu. Terjunlah pada saat itu ke dunia rencana keuangan gitu. Ya, padahal kan kuliahnya awal komunikasi ya. Komunikasi. Nanti lanjut lagi karena pengen jadi planner itu. Pengen tidak profesi nih. Nah, itu lu sekolah lagi atau gimana ya? Ambil sertifikasi profesi. Jadi nggak terlalu lama sih sebenarnya. Terus nanti kita ujian sekolah, terus kemudian ujian
lulus bisa dia menyandang itu. Tapi sebenarnya itu belum komplit sih. Perjalanan dari situ masih panjang karena untuk berpraktek pada saat itu kayaknya profesi itu masih kayak jarang banget. Itu 2012 sih. Jarang banget. Terus akhirnya kayak ke senior tuh kayak bilang, gue mau deh bantuin lo, tapi gak dibayar nggak apa-apa, gitu, keliling. Tapi masih kerja di bank. Magang lah istilahnya, magang dulu. Magang sih enggak, tapi kayak mau nggak gue bantuin sekalian kayak networking lah ya. Oh ya. Gitu. Oh iya Git, gue pengen nanya nih sama lo nih. Perbedaan antara edukator sama financial planner tuh apa sih? Oh, perbedaannya itu sebenarnya edukator itu bisa siapa aja. Kalau zaman sekarang ya, kita ngomongin di sosial media, orang tuh bisa sharing tentang apa aja. Kayak ibu rumah tangga yang mungkin dia sukses nih ngatur keuangan rumah tangganya, dia pengen berbagi, sharing. Nah, itu bisa jadi edukator tuh kita namain. Tapi kalau misalnya udah financial planner itu adalah itu adalah nama dari sertifikasi profesi. Dia itu berhak untuk memberikan konsultasi. Terus dia omongannya itu bisa kita terverifikasi lah ya, dipertanggungjawabkan. Terus udah gitu seorang financial planner juga bisa mengajar, memberikan kelas-kelas keuangan secara lebih formal. Oh, karena ada sertifikasi itu ya. Ada sertifikasinya dia. Tapi kalau misalnya edukator bisa aja nggak usah bersertifikasi, tapi sifatnya tuh dalam batasan sharing. Penjelasan aja mungkin dia. Berdasarkan pengalaman. Ya, lu bisa juga jadi edukator berarti kan. Siapa aja bisa berarti ya Bu. Iya, kayak gue nih keterkait. Gue kan pengen rencananya pengen nikah nih, ya kan, kalau ada umur ya guys. Insya Allah. Nah, itu kan lagi morat-marit. Iya, pengeluaran gue tuh lagi morat-marit nih Git nih. Gimana, bisa bantu kalau? Oke. Sebenarnya uang tuh nggak harus banyak loh. Oh gitu ya. Tapi harus jelas. Maksudnya? Ini kan dalam konteks nikah nih. Sebenarnya uangnya nggak harus banyak, tapi harus jelas. Maksudnya ada uangnya berapa? Terus item-item tentang pernikahan itu bisa disesuaikan nggak? Kayak misalnya, apa yang prioritas dulu? Misalnya apa akadnya dulu, maharnya dulu, ya kan? Terus udah gitu resepsinya nanti belakangan, kan bisa diatur kayak gitu tuh. Bisa. Terus yang kedua adalah kalau misalnya belum siap finansial, asalkan sepakat, ya udah bisa jalan. Asalkan sepakat tuh maksudnya gini, kan udah tahu nih budgetnya berapa, yang sesuai dengan keadaan, betul. ya kan? Terus udah gitu bagi-baginya gimana? Berapa persen? 50-50 apa semua ditanggung lo? Apakah lu nggak mau tanggung sama sekali? Hansip kalau nikahnya gitu. Terus transparansi. Betul. Misalnya tadi ada kata morat-marit, ya kan? Apa yang membuat morat-marit, hutang kah? Misalnya itu harus diobrolin secara transparan. Nah, apakah kalian tuh berdua bisa sepakat dengan itu? Oh ya, gue masih punya utang nih, jadinya nanti kayaknya bakalan agak susah nih kita di awal-awal. Sepakat nggak? Terus strateginya apa biar walaupun kondisinya nggak terlalu bagus, tapi bisa stabil. Ya, yang penting buat survive ada deh. Yang penting kebutuhan pokoknya aman gitu ya. Intinya sih nikah kan juga ibadah ya. Jangan sampai nikahnya ditunda gara-gara nggak ada uang gitu. Tapi kalau menurut lo pinjol boleh nggak sih? Nggak boleh dong. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan banyak orang yang bilang gini, Git kalau misalnya pinjol, misalnya di e-commerce kan, toko oren, toko hijau,
Gue mau Pay letter gitu ya. mau pakai itu supaya dapat gratis ongkir misalnya atau diskon. Tapi gue bayar tuh bulan depan full. Boleh apa enggak? Gue sih enggak. Gue tegas menjawab enggak. Kenapa? Karena utang tuh menurut gue enak. Benar nggak? Betul sih. Menjanjikan banget lah. Janjiin sih enggak, cuma nyaman kan? Iya, utang. menjanjikan. Mudah banget kayaknya gitu. Kalau misalnya lo pengen beli apa sih, misalnya handphone lah, pengen ganti handphone. Idealnya kan lo harus nabung dulu nih, biar bisa beli handphone tersebut. Tapi kalau lewat utang 0% pula kan enak kan? Bener. Ya kan? Nah, terus lo punya nih cicilan. Misalnya cicilannya masih sedikit, 200.000 misalnya gitu. Masih bisa nih gue gitu. Enak ya, ternyata nggak usah nabung. Begitu terus gaya. Udah bisa dapetin barangnya gitu kan. Nambah lagi. Sampai pada satu titik lo nggak sadar bahwa itu udah jadi habit lo. Habit numpuk. Menggampangkan. Iya. Gak bisa, kalau bahasa kerennya itu namanya delay gratification. Apa? Gak bisa menunda kesenangan. Nah, itu adalah masalah. Lo baru saja menemui masalah yang paling terbesar dalam keuangan. Itu delay. Tidak bisa menunda kesenangan. Ego pribadi jatuhnya itu. Rasanya tuh kayak apa ya namanya, kayak meriang gitu kalau misalnya lo nggak kedapetan itu gitu. Nggak enak banget rasanya. Bener. Makanya tadi gue bilang kan di awal kalau masalah ngatur keuangan tuh sebenarnya 80% tuh soal psikologis kita. Betul. Gimana kita caranya supaya bisa punya good money habit atau kebiasaan keuangan yang baik. Nah, kalau masalah keuangan anak muda tuh kayak gimana tuh biar ngaturnya enak nih, apalagi yang baru. Ukuran siapa nih? Ya yang baru lulus, baru mulai kerja. Gen Z. Ya Gen Z lah. Sekarang nih. Masalah keuangan anak sekarang tuh kebanyakan adalah tadi tuh nggak bisa menunda kesenangan. Ya, habitnya kayak gitu semua kan, FOMO apalagi. Tapi memang nggak, tantangan mereka tuh memang jauh lebih besar daripada zaman kita. Pasti. Kalau zaman kita tuh kan nggak ada tuh namanya online, order makanan nggak bisa online dulu kan, zaman dulu kan. Terus nggak ada belanja tuh bisa langsung di handphone gitu kan. Kesulitannya lebih besar lah. Kalau anak sekarang tuh aksesnya lebih gampang, tapi tantangannya jadi lebih gede buat mereka. Jadi permasalahan terbesar adalah gimana caranya mereka tuh mengontrol diri mereka sendiri supaya bisa ngatur uangnya, ngatur emosi supaya bisa ngatur uangnya. Bisa nahan lah, nahan egonya supaya nggak terlalu tinggi mungkin lah ibaratnya. Iya, karena tantangannya gede banget. Terus kita bisa, kalau zaman dulu kan kita nggak bisa ngebandingin kesuksesan kita sama orang lain. Oh iya benar. Kalau sekarang kan gampang kan, temennya kesuksesan tuh bukan berarti kalau bayangan kita kan seumuran kita kesuksesan itu misalnya udah punya rumah sekian gede, jabatannya apa sebenarnya. Kalau anak-anak Gen Z misalnya, temennya kayaknya tiap minggu konser, temennya traveling, sering traveling kemana gitu, staycation. Nah, buat mereka kayak, gue juga pengen deh. Iya betul. Iya, lu juga mungkin kebanyakan staycation kali lu bro. Yang keuangan kacau. Staycation di mana? Kayak di rumah. Iya. Close staycation di rumah. Iya. Nggak keluar duit ya kan. Makan tinggal masak. Tapi kok habis mulu gitu. Lah itu dia. Masalahnya lu staycationnya di mana sebenarnya? Di rumah cuman rumah orang. Berarti yang harus diselidiki adalah penyebabnya tuh, latar belakangnya kenapa duitnya cepat habis. Manajemen cash flow-nya mungkin ya Bu ya. Tuh lu. Terus gue pengen nanya kalau misalkan prinsip-prinsip dalam finansial tuh apa sih Bu? Oke. Prinsip-prinsipnya. Gue kayak ini ya, apa namanya, lagi ngajar ya. Kan itu baris. Berbagi ya kan tuh sama temen-temen nih. Bu Meti. Ekonomi ya. Iya bener. Jadi kalau prinsip dalam perencanaan keuangan tuh yang pertama, kita tuh harus punya fondasi yang kuat dulu. Karena kita tuh seringnya gini, kalau orang
ketemu financial planner, nanyanya adalah, investasi apa sih yang paling bagus? Oh iya bener. Ya kan? Bener. Duit gue bisa berkembang seberapa banyak sih? Betul. Padahal Juga. nggak bisa langsung ke situ. Harus dilihat pondasinya dulu. Pondasi itu apa sih? Misalnya uang keluar masuknya, gaji berapa, pengeluaran, impas, ada sisa, ada buat nabung nggak? Pengeluaran rutin yang pastinya. Pengeluaran rutin nih. Kalau di situ misalnya impas tapi nggak bisa nabung, berarti ada masalah. Tuh. Berarti kegedean standar hidupnya. Gitu. Apa namanya? Entah jajannya kegedean, entah standar hidup tuh maksudnya misalnya harusnya lo tuh baru bisa ke kantor naik angkot nih, dibandingin lo naik Grabcar atau bawa mobil sendiri gitu. Standar tuh, standarnya bener apa enggak, sesuai kemampuan enggak. Biar tujuannya supaya minimal ada 10% yang bisa ditabung sama diinvestasi. Terus udah gitu punya nggak dana darurat? Sering darurat nggak? Di masa darurat nggak? Mulu kita mata ya. Siaga 3 mulu, bukan siaga 1 ini udah siaga 3 udah kayak kata apa kalau hidup kita mah. Hidup kita kan sering darurat ya kan. Terus apalagi kalau misalnya udah berkeluarga, daruratnya lebih banyak tuh. Nah jadi kenapa harus ada dana darurat? Supaya apa? Supaya nggak ngutang. Kalau ada sesuatu yang darurat, minimal gini deh, dana darurat tuh buat ini loh. Misalnya kita di jalan, kendaraan kita kempes, ada uangnya buat hal-hal ya. Terus udah gitu misalnya harus masuk rumah sakit, Remders misalnya di kantor, ada uangnya. Sehingga buat nunggu bulan depan tuh nggak susah. Buat nalanginnya dulu gitu. Sampai yang paling ultimate tuh, yang paling utama kalau pendapatan kita tuh lagi terganggu, entah itu apa namanya kehilangan pekerjaan dan lain-lain kayak zaman COVID dulu kan. Itu tuh arus kas, dana daruratnya ada apa enggak. Kalau itu udah keren, udah kuat, ya kita bisa lah ngomong, lo mau apa? Tujuannya. Oke, mau kuliahin anak 10 tahun lagi. Baru tuh ditanya, investasi yang terbaik untuk kuliahin anak tuh apa sih? Gitu. Tapi kita tuh sering miss-nya tuh di pondasi-pondasi awalnya gitu. Ya kayak gue pernah di bank juga kayak maksudnya nyoba. Bang mana lu? Bang Miun. Enggak, misalkan setiap bulan dipotong sekian persen buat jangka waktu berapa tahun. Ini tabungan rencana. Iya, rencana. Gitu gue. Tapi lu lebih ke rencana doang ya? Iya, rencana doang. Iya, rencana tuh bagus loh. Iya. Nabungin enggak, dia rencana aja kuat aja. Belum setahun udah diambil ya, di breakdown. Betul. Langsung withdraw. Oh, withdraw ya. Nah, kalau cara investasi yang baik nih di usia kayak kita nih, punya mimpinya dulu. Jadi jangan tanya investasi yang terbaik itu apa, tapi mimpinya dulu apa. Pengen apanya gitu. Permasalahannya juga kita tuh sering buat mimpi aja malu. Iya, ya bener juga. Lebih ketidur doang. Enggak. Iya. Padahal semua kesuksesan dan lain-lain tuh diawali dari mimpi. Bener. Contoh misalnya punya rumah deh, ya kan? Punya rumah. Bayangin aja, gue tuh pengennya tinggal punya rumahnya kayak gimana sih? Gitu. Mau di dalam klaster, apa di komplek biasa atau gimana? Di daerah mana yang gue pengen gitu. Baru dari situ kan kebayang harganya. Betul. Harganya tuh sekian. Berarti untuk mencapai itu gue butuh nih kira-kira sebulan tuh menyisihkan berapa? Atau misalnya kebanyakan kan kalau orang tuh kalau beli rumah KPR. Bener tuh, bener. Kan? Nah, terus kalau mau KPR butuhnya berarti DP-nya doang nih, ya kan? DP-nya doang. DP-nya mau gue capai berapa tahun nih. Nah, ketika sudah jelas mimpinya,
mimpinya apa, berapa harga mimpinya, mau berapa tahun dicapai, baru kita bisa jawab investasi yang paling bagus apa sih buat mimpi saya itu, gitu. Karena pemilihan si instrumen investasi itu harus berdasarkan kelompok waktu. Oh iya betul. Jangka pendek, jangka menengah, jangka Jangka panjang. panjang. Gitu. Biar kenapa? Karena investasi kan ada resikonya ya. Betul. Ya itu harus dikontrol pakai jangka waktu. Berawal dari mimpi. Berawal dari mimpi. Ya, Nah kalau misalkan sekarang klien-kliennya Bu Gita nih dari kantor apa dari mana gitu Bu? Oke, kalau sekarang, kalau dulu itu kebanyakan tuh klien personal. Personal. Dan klien personal tuh cukup private. Karena kan soal uang ya, tabu. Iya. Jadi kayak nggak bisa tuh misalnya, aku lagi sama klien, aku foto cekrek. Oh iya. Bahaya. Oh banget benar gue. Rempong Orang juga. bisa, wah lagi ada masalah keuangan gitu. Bener. Jadi ketemu si Gita gitu. Dulu personal banyak banget. Kalau sekarang tuh kebanyakan adalah institusi. Jadi ngajar buat karyawan-karyawan di satu perusahaan supaya mereka bisa ngatur keuangan. Wah, keuangannya ya. Boleh juga nih kayak ntar. Ya diundang. Lu karyawan mana? Karyawan. Kan karyawan pinjol. Karyawan di sini Communications. Siapa tahu ya kan ada yang butuh. Lebih gampang nagih gitu. Caranya gimana Bu Gita gitu. Siapa tahu bener kata Bu Gita. Kalau bisa sih jangan pinjol Kai. Iya emang nggak boleh. Iya. Pinjol, judol itu tuh awal dari malapetaka deh. Itu dia. Tapi kalau zaman dulu kan kita zaman kita tuh bukan pinjol ya, tapi kartu kredit. Iya. CC. Tapi kalau menurut Bu Gita nih, boleh gak sih kita minjem ke bank? Boleh, asal produktif. Asal produktif. Produktif tuh artinya menghasilkan aset. Wah, bener Kai. Aset. Menghasilkan aset. Bener. Jelas gitu peruntukannya buat menambah kekayaan. Iya. Gitu. Yang nggak boleh tuh pinjaman yang konsumtif, yang habis pakai udah selesai gitu ya. Habis utang tinggal cicilan. Gitu. Wah, itu dia tuh. Makanya kalau misalnya mau liburan, banyak tuh orang liburan buat liburan akhir tahun Desember, beli tiket pesawat, cicilannya masih sampai tahun depan, nyambung lagi ke tahun New Year selanjutnya. Itu kali lo kemarin habisnya buat liburan kemarin ke Malang. Liburan ke Malang. Makanya jadi Malang. Jadi Malang nasib kan. Tuh, sampai udah 2 tahun masih. Ada loh. Iya, Bu. Depan saya banget, Bu. Makanya saya bisa ngomong, Bu. Enggak gitu juga. Kan gue udah mindset, gue udah plannerin. Dia tuh lagi pencitraan loh. Tahu lu. Lu hancurin mulu citraan gua, suwe. Oh iya, Bu Gita, pernah dapat klien yang absurd nggak nih? Apalagi klien-klien personal nih, yang private itu. Banyak. Kayak gimana tuh? Banyak. Kasusnya tuh unik-unik sebenarnya, banyak. Tapi ini kayaknya yang selalu gue sampaikan supaya jadi pembelajaran kita semua kali ya. Betul. Jadi gue tuh pernah menangani klien untuk divorce planner. Divorce planning. Divorce planning artinya mereka berdua memang mau bercerai, tapi ketika nanti keadaan keuangannya tuh masing-masing sudah baik, dengan tujuan supaya suami istri ini nantinya ketika sudah berpisah tetap bisa bertanggung jawab kepada anak-anak mereka gitu. Saat ini tuh kondisi keuangannya carut marut. Kenapa? Karena ini yang jadi pembelajaran adalah mereka itu gajinya hampir 300 juta lah ya, 200 sekian berdua sebulan. Terus udah gitu kemudian mereka nggak punya aset, nggak punya rumah tuh. Terus udah gitu
aset-aset semua, aset-aset jalan kayak mobil gitu semua tuh masih hutang. Terus udah gitu hutang kartu kreditnya hampir 500 juta. Jadi maksudnya pembelajarannya di sini tuh adalah jangan kita berpikir tuh bahwa karena gaji gue kecil jadi keuangan ini penyebab keuangan gue tuh jadi carut marut. Nggak ada hubungannya. Uang gede sama uang besar ketika kelolanya salah tanpa kesadaran bakal carut marut juga. Uang kecil tapi kalau misalnya kita kelola dengan bijaksana banget, hati-hati, sadar banget, itu bisa cukup dan berkah kok buat kita. Betul. Berarti tidak termasuk nominal juga ya? Harus nominal juga. Nominal nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Yang penting Diri sama ego yang ngaruhin itu. bersyukur kepada Allah. Syukurnya yang kurang. Syukur. Nah, gini Git, kalau misalkan itu lo flashback nih, kalau misalkan lo flashback nih, Mau flash. misalkan nih, apa sih yang lo pengen perbaikin dalam lo menata keuangan? Mungkin bukan perbaikin ya, tapi gue lebih kayak ngetok ke nyokap gue kayaknya. Lebih ke bilang, mungkin nyokap gue tuh dulu agak terlalu irit. Tapi kan jadi ya kan sekarang. Bukan, jadi gue tuh menyadari bahwa ada sisi psikologis yang harus di-maintain nih. Karena dulu tuh gue agak susah nih beli-beli yang sesuai dengan gue mau nih. Gue tuh pengen mungkin kayak dulu tuh harusnya masa-masa gue SMP, sekolah, SMA itu dikasihnya uang jajannya tuh mingguan atau bulanan biar gue bisa ngatur. Nah, soalnya dampaknya adalah bukan jelek ya, tapi ada dampak bahwa kan ada namanya money psikologis tuh kita. Nah, money psikologis gue tuh kayaknya adalah money status, dimana gue tuh agak susah ngerem belanja sebenarnya. Yang dikasih habis hari itu. Karena gue kayak dulu tuh gue susah nih beli ini. Gitu. Jadi balas dendam. Kayak ada balas dendamnya. Tapi karena gue udah sadar itu, jadi gue pakai strategi. Strateginya itu gue tuh nggak belanja tiap bulan, tapi 6 bulan sekali gue belanjanya. Jadi ingin dulu selama 6 bulan berarti. Setiap bulan gue nyisihin, gue tabungin 6 bulan gue belanja supaya inner child itu terpuaskan, yang bermanfaat juga. Karena kalau dikumpulin kan kerasa bahwa susah nih ngumpulinnya. Jadi keluarinnya benar-benar harus yang bikin seneng nih, seneng kepake, kualitasnya bagus, panjang. Bener. Wah, setuju banget tuh gue. Enggak. Cuman barang-barang sel aja yang lu cari. Mumpung murah cuy. Nggak tahu gunanya. Nah, mumpung murah itu juga penyakit. Penyakit tuh. Lu tahu penyakit, tapi lu kerjain. Ya kan belum tahu, sekarang baru tahu, ya kan. Tuh. Kayak gitu tuh, wah penyakit juga berarti. Ego, itu malah lebih ke ego. Bahasa hari ini, ego. Oke, siap nih. Gimana lagi Kak? Ada lagi nggak bertanya sama Bu Gita nih? Oke, Bu Gita nih bisa kasih tip gak nih buat anak-anak muda atau usia-usia produktif kayak kita nih buat survive masalah keuangan, apalagi di zaman negara satu ini dolar tinggi, wah ekonomi kayak beginilah pokoknya. Tipsnya kayak gimana tuh Bu Gita? Tipsnya kayaknya jangan cari yang nggak ada di depan mata, syukurin apa yang kita punya gitu ya. Syukuri, kelola. Kadang sering kali tuh kita nggak tahu potensi kita apa karena ngelihatnya tuh orang terus gitu. Terus belajar. Artinya tuh kita tuh sebenarnya di sosial media tuh banyak banget konten edukasi, keuangan dan lain-lain. Isi FYP-nya coba dievaluasi. Lebih ke statue ya. Statue banyak edukasinya. Nah, jadi manfaatin tuh teknologi supaya kita bisa belajar banyak hal yang bisa
mengatur keuangan, terus self developing, kita bisa belajar supaya kita mungkin bisa dapat penghasilan tambahan ketika kita belajar dari teknologi sosial media ini. Oh, itu Gitu. dia. Iya kayak makanya jangan pay letter mulu. Lu yang nagih. Pay later tuh salah satu bentuk tidak bersyukur ya. Nah, tuh ya kan, mendingan beli gorengan, cash aja udah. Masalahnya cashnya itu aja nggak ada. Kalau itu derita lu sih sebenarnya. Lebih ke Iya itu masalahnya. iya kan. Dukun. Nah, Oke, nih udah dapat banyak nih kita ilmu dari Ibu Gita nih, masalah financial planner Iya, dan betul. segala macamnya. Kalau mau lebih lanjut, lebih dalam obrolan kita dengan Bu Gita, jangan lupa tetap pantengin nih Bentok nih. Yang dari nongkrong Sampai Deep Talk.